Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Rosdaleni. Saya adalah mahasiswa Stikba Baitur Rahim Jambi. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem pencernaan. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memecahkan bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama secara mekanik dan yang kedua adalah prosesnya secara kimiawi. Proses secara mekanis yaitu dengan pengunyahan oleh gigi dibantu lidah serta peremasannya makanan yang terjadi di lambung. Sementara proses mekanik adalah pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Adapun proses pencernaan makanan meliputi yaitu yang pertama yaitu ingesti. Apa itu ingesti? Ingesti adalah proses pemasukan makanan yang awal yaitu ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, yang kedua yaitu proses mastikasi. Mastikasi adalah proses mengunyah makanan dengan gigi. Yang ketiga adalah deglutisi. Deglutisi adalah proses menelan makanan dengan menggunakan tenggorokan. Nah, yang keempat adalah digesti. Digesti adalah pengubahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana dengan bantuan enzim. Terdapat di lambung. Nah, yang kelima adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan yang terjadi di mana? Proses penyerapan terjadi di usus alus. Nah, yang terakhir adalah defikasi. Defikasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan dikeluarkan melalui anus. Nah, organ-organ apa aja yang berperan dalam proses pencernaan? Yang pertama adalah mulut. Yang kedua adalah faring atau sering disebut dengan tekak. Yang ketiga adalah esofagus atau sering disebut dengan kerongkongan. Yang keempat adalah gastrik atau sering disebut dengan lambung. Yang kelima adalah usus halus. Yang keenam adalah usus besar. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pertama kali masuknya makanan melalui rongga mulut. Nah, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Nah, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan dan menghaluskan makanan. Sementara lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Selain itu, lidah berfungsi untuk pengecap rasa. Sementara kelenjar lidah berperan penting dalam proses pencernaan secara kimiawi. Setelah mulut masuk ke faring atau ke tekak. Makanan masuk ke tekak merupakan penghubung rongga mulut dengan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau sering disebut dengan amandel. Nah, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit. Setelah ke faring menuju kerongkongan atau disebut dengan esofagus, merupakan saluran yang panjangnya lebih kurang 25 cm sebagai jalan bulus dan mulut menuju ke lambung. Bergerak bulus menuju kerongkongan disebabkan adanya proses secara peristaltik. Terjadi karena adanya kontraksi otot-otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara manjang dan melingkar. Setelah masuk kerongkongan atau esofagus menuju lambung. Lambung merupakan organ yang berbentuk huruf J, terletak di bawah rusuk sebelah
kiri. Panjang lennya lebih kurang 20 cm, diameternya lebih kurang 15 cm, pH lambung lebih kurang 1 sampai 35. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian atas, kardiak disebut dengan kardiak. Bagian atas ini merupakan pembatas antara esofagus. Sementara bagian tengah disebut dengan bagian tengah lambung. Bagian bawah disebut dengan piloris yang berbatasan dengan usus halus. Sementara itu, secara kimiawi, pencernaan dibantu oleh getah lambung. Getah ini dihasilkan oleh kelenjar yang terletak pada dinding lambung di bawah fundus, sedangkan bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir yang melindungi lambung. Getah lambung yang juga dapat mengandung HCl atau asam amino dan enzim-enzim pencernaan seperti renin, pepsinogen, dan lipase. Adapun fungsi HCl salah satunya yaitu mengaktifkan enzim yang sangat berpengaruh dalam proses pencernaan. Baik, setelah lambung menuju ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini makanan sudah dalam bentuk pasta. Nah, panjangnya usus halus lebih kurang 6 sampai 8 meter, lebarnya lebih kurang 25 mm dengan banyak lipatan yang sering disebut dengan villi yang berfungsi yaitu memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh proses penyerapan makanan. Nah, usus halus ini terbagi 3. Yang pertama yaitu duodenum, yang kedua ileum, dan yang 3 ileum. Nah, mempunyai fungsi-fungsinya yang berbeda. Duodenum berfungsi untuk pencernaan dalam usus halus, sementara ileum merupakan proses penyerapan makanan. Nah, di dalam usus halus inilah paling banyak terjadi proses pencernaan dan penyerapan makanan. Proses kimiawi terjadi. Nah, proses kimiawi berbagai macam enzim berkaitan untuk membantu proses pencernaan kimiawi ini, yaitu salah satunya yaitu hati, pankreas, dan kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam dinding usus halus. Getah ini bercampur dengan kimus dalam usus halus. Getah yang berperan di usus halus ini berupa cairan empedu, getah pankreas, dan getah usus. Proses penyerapan usus halus dilakukan oleh villi. Dalam villi ini terdapat pembuluh darah, pendulum kir atau limfa, dan sel goblet. Di sini asam amino dan glukosa diserap dan diangkut oleh darah. Baiklah, setelah proses terjadi di usus halus, terdapat sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini sering disebut dengan kolon, tidak memiliki villi, dan usus besar ini mengekskresikan zat sisa dalam bentuk feses. Nah, feses juga mengandung sejumlah materi kasar atau serat dalam selulosa berasal dari yang tidak dicerna. Nah, warna kecoklatan berasal dari pigmen empedu. Bau yang tidak sedap berasal dari kerja dari bakteri. Nah, setelah itu usus besar ini terdiri dari sektum, kolon, appendix, dan rektum. Nah, feses akan masuk ke dalam rektum. Setelah rektum penuh, seseorang akan terasa mules. Nah, setelah terasa mules akan terjadi proses defekasi pengeluaran dengan melalui anus.
Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kekurangan baik salah kata maupun dalam ucapan. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.